Budi Santoso, anggota PSHT yang penuh disiplin, pulang ke kampungnya demi menemui adiknya, Dewi, yang kini hidup dalam bayang-bayang teror. Andi, Gepeng, pemimpin geng preman parkir, seolah tak tersentuh, menguasai minimarket dan memaksakan pungli kepada warga yang hanya ingin hidup tenang. Pak Tono, pemilik minimarket yang ketakutan, memilih diam demi menjaga nyawanya, namun diamnya justru memperparah keadaan. Awalnya semua tampak seperti intimidasi biasa, namun selanjutnya ancaman itu berubah menjadi jeritan ketakutan yang mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Di tengah drama kehidupan ini, rahasia masa lalu mulai terkuak, membuat merinding siapapun yang mendengarnya, dan ujian keberanian bagi seorang pendekar pun tak terelakkan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Suara deru mesin bus berhenti di terminal kecil kota itu, dan Budi Santoso turun dengan tas lusuh di punggungnya, menatap sekeliling yang tampak asing meski ini tanah kelahirannya. Jalanan berdebu menyambut langkahnya, sementara kios-kios kecil menjual gorengan dengan asap mengepul, tetapi wajah-wajah lesu pedagang seolah berbicara tentang ketidaknyamanan hidup mereka. Mas Budi, suara itu datang dari seorang bocah belasan tahun, yang dengan cepat Budi kenali sebagai Bagas, anak tetangga lama yang kini sudah beranjak remaja. Budi tersenyum kecil, mengangguk ramah, lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan kaki kokoh milik seorang anggota PSHT yang terbiasa berjalan jauh. Setibanya di depan rumah kayu sederhana milik orang tuanya yang sudah lama kosong, Budi mendapati adiknya, Dewi, duduk di teras dengan wajah murung dan tatapan kosong menatap jalan. "Dewi, kamu kenapa? Kok sendirian di sini?" tanya Budi dengan nada lembut, sambil meletakkan tasnya dan mendekati adiknya yang terlihat lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. "Mas, di kampung ini sekarang banyak preman parkir. Mereka memeras orang di minimarket dekat pasar," jawab Dewi lirih. Suaranya bergetar seolah menyimpan ketakutan yang mendalam. Budi mengernyitkan dahi, memandang Dewi dengan rasa tak percaya, lalu matanya beralih menatap jalan sepi di depan rumah, seolah berusaha memahami situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Mereka juga suka maksa kalau orang nggak bayar. Pak Tono pemilik minimarket itu malah hampir dipukul kemarin," lanjut Dewi dengan mata berkaca-kaca, dan Budi merasakan kemarahan pelan-pelan menyusup ke dadanya. "Tenang, Dik. Mas akan cari tahu siapa mereka dan apa sebenarnya yang terjadi di sini," jawab Budi tegas, meski di dalam hatinya ia tahu ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dalam satu malam. Malam itu, Budi berjalan menyusuri jalanan menuju minimarket kecil di pinggir pasar. Angin malam terasa menusuk kulit sementara lampu jalan beberapa kali berkedip seperti akan padam. Di depan minimarket, 4 pria berbadan besar dan bertato duduk bersandar di motor-motor mereka, tertawa keras sambil menyeruput kopi dari gelas plastik, seolah tak peduli siapa yang melihat. "Pak Tono mana?" tanya salah satu preman dengan suara keras kepada penjaga minimarket muda yang berdiri gugup di dekat pintu. Tangannya bergetar hebat. "Bapak lagi di dalam, Mas. Saya cuma penjaga," jawab si penjaga dengan suara kecil. Namun respons itu justru memancing gelak tawa para preman, seakan menikmati ketakutannya. Dari balik pohon besar di seberang jalan, Budi mengamati gerak-gerik para preman itu dengan seksama. Matanya menajam seperti elang yang mengintai mangsa di malam hari. "Ayo, keluarin uang setoran, jangan bikin kami repot," bentak salah satu preman sambil menendang tumpukan kardus kosong di dekat pintu, membuat suara berisik yang menggema ke segala arah. Budi mengepalkan tangan di dalam saku jaketnya, tetapi ia menahan diri, memilih mengamati lebih jauh sebelum mengambil tindakan yang bisa membuat situasi lebih buruk. Tak lama kemudian, Pak Tono keluar dari dalam minimarket dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar sambil membawa amplop berisi uang yang disodorkan dengan pasrah. Ini uangnya, tolong jangan ganggu toko saya lagi," ucap Pak Tono dengan suara hampir berbisik, tetapi salah satu preman malah mencibir dan menepuk pipi Pak Tono dengan kasar. "Bagus, tapi kalau bulan depan telat bayar, minimarket ini bisa kebakaran," ancam preman itu sambil tertawa. Lalu mereka pergi meninggalkan suara deru motor yang memekakan telinga, sementara Budi hanya bisa berdiri diam, matanya memancarkan kemarahan yang ia pendam. Pagi itu, Budi duduk di sebuah warung kopi kecil di tepi pasar, menyeruput kopi hitam panas sambil memutar ingatan tentang kejadian malam sebelumnya di minimarket. "Mas Budi," suara berat memanggil dari belakang, dan Budi menoleh mendapati sosok Saman, teman lamanya sesama anggota PSHT, berdiri dengan senyum kecil di wajahnya yang penuh garis tegas. "Saman, wah,
Sudah lama kita nggak ketemu, balas Budi sambil berdiri dan menjabat tangan Saman erat. Lalu keduanya duduk bersama di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Aku dengar kamu pulang kampung karena masalah preman parkir itu. Apa benar? Tanya Saman sambil menuangkan kopi ke gelasnya. Suaranya pelan namun serius, seolah memahami masalah yang dihadapi Budi. Budi mengangguk pelan, menatap kopi di depannya sambil berpikir sejenak sebelum menjawab. Iya, Sam, mereka intimidasi warga, bahkan adikku ikut kena dampaknya. Andi Gepeng dan gengnya itu nggak main-main, Bud. Mereka berani karena punya backing orang dalam, makanya warga jadi takut. Lanjut Saman dengan nada hati-hati, seolah memberi peringatan tersirat. Aku nggak peduli siapa yang mendukung mereka. Kalau mereka sudah bikin orang kecil menderita, kita harus bertindak, jawab Budi tegas. Suaranya berat penuh keteguhan hati. Saman menatap Budi dalam-dalam, lalu tersenyum kecil sambil berkata, aku suka semangatmu, Bud, tapi kita harus hati-hati. Lawan kita ini lebih dari sekadar preman jalanan. Di tengah percakapan mereka, seorang pedagang sayur lewat sambil berbisik kepada Saman. Preman-preman itu datang lagi. Sam, mereka ada di ujung pasar, bikin keributan. Budi dan Saman saling berpandangan, lalu dengan gerakan cepat keduanya berdiri dan berjalan menuju ujung pasar. Hati mereka dipenuhi amarah yang sudah tak bisa lagi dibendung. Ujung pasar itu sepi dari pedagang. Hanya ada preman-preman Andi Gepeng yang duduk di atas karung beras dengan wajah santai, seolah tidak ada masalah yang mereka timbulkan. Saman berjalan lebih dulu, diikuti Budi yang matanya langsung mengunci pada sosok Bayu, Kobra, tangan kanan Andi, yang duduk sambil memainkan pisau lipat di tangannya. Hei, kalian mau apa di sini? Tanya Bayu dengan nada melecehkan. Tatapannya tajam menusuk seperti ular yang siap menyerang kapan saja. Sudah cukup kalian bikin onar di kampung ini, Bayu. Kami nggak akan diam saja melihat kalian memeras orang terus-menerus, ucap Saman tegas, suaranya memantul di lorong pasar yang sepi. Bayu tertawa kecil, lalu berdiri sambil melipat pisau dan memasukkan ke sakunya. Halah, kalian cuma 2 orang, berani-beraninya ngomong kayak pahlawan. Budi maju selangkah, berdiri sejajar dengan Saman, lalu menatap Bayu dengan tajam. Kita lihat siapa yang jadi pahlawan nanti, pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Beberapa preman mulai berdiri dari posisi mereka. Wajah mereka berubah tegang melihat ketenangan Budi dan Saman yang tidak mundur sedikit pun. Berani sekali kalian, bentak salah satu preman sambil melangkah maju. Tetapi gerakannya dihentikan oleh tatapan tajam Budi yang membuatnya ragu melangkah lebih jauh. Situasi menjadi tegang dalam beberapa detik. Suara angin berhembus menggantikan keheningan. Dan detik berikutnya Bayu menunjuk Budi sambil berkata, ini belum selesai, pendekar kampungan. Preman-preman itu pergi dengan langkah berat, tetapi Budi dan Saman tahu betul bahwa ancaman sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, Budi mengayuh sepedanya melewati jalanan kampung menuju padepokan kecil tempat Saman sering berlatih. Angin dingin menyapu wajahnya saat ia memikirkan langkah ke depan. Padepokan itu sederhana, hanya bangunan kayu tua di tengah kebun bambu, tetapi keheningannya memberikan ketenangan yang mendalam bagi siapa saja yang datang berlatih. Saman, yang tengah memanaskan badannya dengan gerakan dasar PSHT, berhenti sejenak dan menyambut Budi dengan senyum kecil. Sudah siap, Bud, ada kabar apa? Budi meletakkan tasnya di pojok padepokan, duduk bersila di lantai kayu, dan mulai menjelaskan kejadian semalam, terutama ancaman Andi yang semakin menggila. Aku rasa ini bukan lagi soal intimidasi biasa, mereka semakin berani karena tidak ada yang melawan, ucap Budi sambil mengepalkan tangan, tatapannya lurus ke depan. Saman mengangguk, wajahnya serius, lalu berkata, kalau begini terus, warga akan makin menderita. Kita harus cari tahu kelemahan mereka, apa yang membuat mereka jadi besar kepala. Keduanya mendiskusikan langkah-langkah penyelidikan dengan hati-hati, mulai dari mengumpulkan informasi hingga mencari tahu siapa yang membiayai atau mendukung geng Andi dari belakang. Aku punya beberapa teman yang mungkin bisa bantu cari info. Kamu juga perlu tahu, Andi ini bukan preman biasa, Bud. Dia punya dendam yang bikin matanya gelap, tambah Saman. Budi menoleh, sedikit terkejut, tetapi ia tahu ini bukan waktunya bertanya lebih jauh. Mereka sepakat akan menyelidiki gerakan Andi lebih dalam mulai malam ini. Di bawah atap padepokan itu, 2 sahabat berjanji untuk memulihkan ketenangan kampung mereka, meski sadar jalan yang akan ditempuh penuh dengan bahaya yang belum terlihat. Malam itu, Budi dan Saman berdiri di bawah pohon beringin besar, mengamati warung kopi kecil yang ramai dengan deru motor geng Andi yang baru saja tiba. Lampu remang-remang menerangi warung itu, sementara suara tawa kasar Andi dan anak buahnya bercampur dengan suara sendok yang beradu dengan gelas kopi. Budi mencondongkan tubuhnya ke arah Saman sambil berbisik,
dengar baik-baik apa yang mereka omongin, jangan sampai kita ketahuan. Dari meja pojok, suara Andi terdengar jelas. Pasar tradisional itu kosong, nggak ada yang jaga, kita kuasai parkirannya, tambah pemasukan bulan ini. Anak buahnya bersorak kecil mendengar rencana itu, sementara Saman menggigit bibirnya, merasa marah tetapi memilih tetap diam agar tak memancing perhatian. Yang penting, pastikan warga nggak ada yang berani macam-macam, kalau ada yang berani protes, kasih pelajaran, sambung Andi, suaranya penuh kesombongan. Budi merasakan darahnya mendidih mendengar kalimat itu, tetapi ia menahan diri sambil mengepalkan tangan kuat-kuat di balik jaketnya. Gila mereka ini, bisik Saman pelan, lalu menarik lengan Budi untuk mundur perlahan ke tempat lebih aman sebelum mereka dicurigai. Di perjalanan pulang, Budi menatap jalanan kosong dengan pikiran penuh. Ia menyadari Andi tidak hanya ingin menjadi preman biasa, tetapi ingin mendominasi kampung dengan intimidasi. Kita harus cepat bergerak, Sam, kalau pasar sampai dikuasai, warga benar-benar nggak punya harapan. Ucap Budi dengan suara berat, tekadnya semakin kuat untuk melawan. Saman kembali dengan wajah serius ke padepokan esok paginya, membawa kabar yang ia peroleh dari penyelidikannya di kampung sebelah. Bud, ternyata masalahnya bukan cuma soal uang. Andi ini punya dendam lama sama keluargamu, kata Saman sambil duduk bersila di lantai, menatap Budi yang terkejut mendengar pernyataan itu. Dendam apa maksudmu? Tanya Budi, meskipun ia sudah menduga sesuatu yang lebih personal tengah terjadi di balik semua ini. Budi diam, matanya menatap kosong ke lantai kayu yang sudah mulai rapuh. Ia merasa tak percaya masalah lama itu kini menjadi bara api yang membakar kampungnya. Andi merasa itu warisan dendam yang harus dia tuntaskan, makanya dia sengaja mengganggu keluargamu lebih dari yang lain, lanjut Saman dengan nada berat. Budi mengepalkan tangan, kali ini bukan karena marah, melainkan perasaan campur aduk antara kesedihan, frustrasi, dan rasa bersalah yang tak seharusnya ia pikul. Kalau begitu, aku harus menghadapinya langsung. Dia nggak bisa terus-terusan bikin orang lain menderita cuma karena masa lalu, jawab Budi tegas. Saman menatap sahabatnya itu dengan kagum. Ia tahu Budi bukan hanya pendekar PSHT dengan kemampuan bela diri, tetapi juga seseorang yang berani menghadapi masalah meskipun berat. Sabar, Bud, kita perlu rencana matang. Kalau salah langkah, Andi malah makin menggila, kata Saman, dan keduanya mulai menyusun strategi sambil menatap langit yang mendung di luar padepokan. Sore itu, Dewi berjalan pulang dari minimarket sambil membawa belanjaan kecil di tangannya. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat Bayu, Kobra, dan dua anak buahnya bersandar di pagar. Mau kemana, cantik? Belanja ya? Bagus juga kamu ini. Jadi adiknya si Budi yang sok jagoan itu. Ucap Bayu dengan senyum sinis, membuat Dewi semakin gugup dan ketakutan. Tolong, jangan ganggu saya, pinta Dewi dengan suara bergetar. Tetapi Bayu malah tertawa dan melangkah mendekat, membuat Dewi mundur selangkah demi selangkah. Tanpa peringatan, Bayu mendorong belanjaan Dewi hingga jatuh berserakan di tanah, lalu menarik lengannya dengan kasar, membuat Dewi berteriak kesakitan. Berhenti, suara Budi menggelegar dari ujung jalan, membuat Bayu menoleh dengan wajah terkejut, tetapi senyumnya segera kembali menghiasi wajahnya yang penuh keangkuhan. Wah, pahlawan kita datang, mau sok jagoan, Bud, ejek Bayu sambil melepaskan tangan Dewi, yang langsung berlari ke sisi Budi dengan air mata berlinang. Budi menatap Bayu dengan mata tajam seperti elang, lalu berkata, kalau kamu berani sentuh keluargaku lagi, aku pastikan kamu menyesal seumur hidup. Bayu, yang merasa tertantang, melangkah maju dan melemparkan pukulan ke arah Budi, tetapi dengan gesit Budi menghindar dan membalas dengan serangan cepat ke perut Bayu. Bayu terjatuh sambil mengerang kesakitan, sementara anak buahnya hanya bisa terdiam melihat tangan kanan Andi kalah dalam waktu singkat. Sampaikan ke Andi, saya tunggu dia kapan saja, ujar Budi dingin, lalu merangkul Dewi dan berjalan pergi, meninggalkan Bayu yang tergeletak dengan wajah penuh amarah dan dendam. Kabar tentang kekalahan Bayu, Kobra, di tangan Budi menyebar cepat di kampung, membawa harapan kecil bagi warga yang selama ini hanya bisa diam ketakutan. Di warung kopi, beberapa warga mulai berbisik, mungkin kita bisa lawan mereka. Sementara di sudut lain, wajah Pak Tono tampak gelisah namun dipenuhi tekad. Sore itu, Pak Tono datang ke rumah Budi dengan wajah pucat, keringatnya bercucuran meskipun matahari mulai redup di ufuk barat. Bud, aku tahu markas mereka, aku bisa tunjukin di mana tempat mereka kumpul, ujar Pak Tono dengan suara gemetar namun mantap, membuat Budi menatapnya penuh rasa hormat. Saman, yang berada di samping Budi, menyahut cepat, Pak, ini risiko besar, Anda yakin mau ikut campur? Kalau terus begini, kita nggak akan pernah bisa hidup tenang. Kalian anak PSHT,
Aku percaya sama kalian, jawab Pak Tono tegas. Matanya berkaca-kaca menyiratkan keputusasaan yang lama dipendam. Budi dan Saman saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. Informasi ini adalah kunci untuk mengambil langkah yang lebih besar. Pak Tono menggambarkan lokasi markas Andi di atas meja dengan coretan sederhana. Gudang tua dekat perbatasan desa yang sudah lama tak dipakai. Tapi hati-hati, Bud, mereka jaga tempat itu siang malam. Jangan sampai kalian ketahuan. Pesan Pak Tono sebelum meninggalkan rumah Budi dengan langkah cepat dan khawatir. Dengan informasi penting di tangan, Budi merasa satu langkah lebih dekat untuk menghentikan teror geng Andi, meskipun ia tahu perjuangan ini baru dimulai. Malam itu, suasana di markas Andi dipenuhi suara dentuman meja ketika Andi memukulnya dengan keras. Wajahnya merah pada mendengar kabar kekalahan Bayu. Kalian gak becus, masa satu orang kayak Budi bisa bikin kita malu begini? Teriak Andi, matanya melotot tajam ke arah anak buahnya yang hanya bisa menunduk diam. Bayu, yang masih memegangi perutnya akibat luka dari Budi, menyela dengan suara pelan namun penuh amarah. Aku akan cari tahu semua tentang dia, bos, gerakannya, siapa saja yang dukung dia. Andi menunjuk Bayu dengan telunjuk gemetar, lalu berkata, aku nggak mau cuma info, aku mau Budi dihancurin, buat dia kapok ikut campur urusan kita. Sementara itu, di padepokan kecil, Budi dan Saman memanggil beberapa anggota PSHT lain yang mereka percayai untuk bergabung dalam perjuangan ini. Satu persatu, pendekar PSHT mulai berdatangan, membawa tekad yang sama untuk melindungi kampung mereka dari geng preman yang semakin menggila. Ini bukan cuma soal geng Andi, ini tentang harga diri kita sebagai warga kampung dan sebagai anggota PSHT, ucap Budi di hadapan mereka dengan suara penuh keyakinan. Saman menambahkan, kita nggak bisa langsung serang mereka, kita harus tahu kelemahan mereka dulu, siapa pendukungnya, siapa dalangnya. Para anggota mengangguk setuju, semangat mulai berkobar di mata mereka. Meskipun mereka sadar risiko besar mengintai di setiap langkah. Di sisi lain, Bayu sudah mulai menyusupkan anak buahnya untuk membuntuti Budi secara diam-diam, menunggu kesempatan untuk menyerang dari bayangan. Malam mulai larut ketika Budi dan Saman menyelinap menuju gudang tua di ujung desa, tempat yang dikatakan Pak Tono sebagai markas geng Andi. Langit gelap tanpa bintang menambah ketegangan, sementara suara jangkrik mendominasi udara. Keduanya berjalan perlahan di antara semak-semak dengan langkah nyaris tanpa suara. Dari balik jendela kayu yang setengah hancur, Budi melihat beberapa preman duduk santai di dalam gudang, sebagian tertawa sambil menghitung uang hasil pungli mereka. Sam, lihat itu, bisik Budi sambil menunjuk meja panjang di sudut ruangan yang dipenuhi tumpukan kertas. Terlihat seperti catatan pungli dan daftar korban mereka. Dengan hati-hati, mereka masuk melalui pintu belakang yang rusak, menahan napas setiap kali papan kayu berdecit di bawah pijakan kaki mereka. Saman meraih beberapa kertas yang berserakan di atas meja, lalu berbisik cepat. Ini bukti, mereka bukan cuma ganggu minimarket. Bud, ini lebih luas dari yang kita kira. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah depan. Kedua pendekar itu saling menatap dengan panik, sadar bahwa keberadaan mereka telah tercium. Hei, siapa itu? Teriak salah satu anak buah Andi. Suaranya menggema di dalam gudang. Diikuti suara gaduh langkah kaki mendekat dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Budi menarik tangan Saman dan berlari keluar melalui jendela kecil di belakang, sementara beberapa preman mengejar dengan teriakan marah. Nafas mereka terengah-engah saat akhirnya berhasil bersembunyi di balik kebun pisang, tapi Budi tahu mereka baru saja memulai perang terbuka dengan geng Andi. Keesokan harinya, warga kampung digemparkan oleh kejadian mengerikan. Sepeda motor milik Pak Tono terbakar di depan minimarket, menyisakan asap hitam pekat dan bau bensin menyengat. Pak Tono berdiri mematung melihat motornya yang hangus, sementara beberapa warga mulai berkumpul dengan wajah cemas dan penuh ketakutan. Ini pasti ulah mereka nggak suka kita kasih tahu Budi, ucap Pak Tono. Suaranya bergetar antara marah dan takut, tetapi tak ada satupun warga yang berani menjawab. Budi tiba di lokasi bersama Saman, rahangnya mengeras melihat api yang masih menyala di ujung motor Pak Tono. Perasaan bersalah menghantuinya. Mereka sengaja buat warga takut. Bud, bisik Saman pelan sambil memandang kerumunan yang mulai berbisik-bisik. Sebagian menyalahkan Budi atas kejadian ini. Apa kita salah melawan? Mereka jadi makin ganas, celetuk seorang ibu, yang segera diikuti gumaman warga lain yang mulai ragu pada perjuangan Budi. Namun, Budi melangkah maju ke tengah kerumunan dan berkata lantang, kalau kita diam, mereka akan semakin berani. Ini bukan salah kita, tapi salah mereka yang menindas. Kata-katanya menggema di udara, membuat beberapa warga menunduk malu, sementara yang lain menatap Budi dengan harapan kecil yang tersisa.
Saman menepuk bahu Budi dan berkata, "Jangan khawatir, kita sudah tahu kelemahan mereka. Kita tinggal cari waktu yang tepat." Meski api telah padam, teror geng Andi semakin jelas. Namun di mata Budi, kobaran semangat untuk melawan baru saja menyala lebih besar. Sore itu, Dewi sedang membereskan lemari tua di kamar ayah mereka. Tangannya menyapu debu yang menempel pada laci kayu yang nyaris lapuk. Di balik tumpukan kain lusuh, ia menemukan map coklat usang yang membuat hatinya berdebar. Map itu berisi bukti sengketa tanah lama antara keluarga Budi dan Andi. "Bud, lihat ini," seru Dewi sambil membawa dokumen itu kepada Budi dan Saman, yang langsung duduk tegang melihat isinya. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa keluarga Budi memenangkan sengketa tanah secara sah, sementara keluarga Andi harus merelakan tanah itu puluhan tahun lalu. Saman mengusap dagunya sambil berkata pelan, "Ini bisa jadi senjata kita, kalau dibawa ke hukum, Andi nggak akan punya dasar untuk melawan." Namun, di markas Andi, Bayu, Kobra, melapor dengan napas terengah-engah. "Bos, katanya ada dokumen lama di rumah Budi, itu bisa bikin kita celaka kalau jatuh ke tangan polisi." Andi yang mendengarnya langsung berdiri dengan wajah garang. "Bakar rumah mereka kalau perlu, jangan biarkan dokumen itu bertahan semalam pun." Budi belum menyadari bahaya yang mendekat. Malam itu ia duduk dengan Saman, menyusun rencana untuk membawa dokumen ini ke pihak berwenang. Sementara Dewi berbisik khawatir, "Bud, aku punya firasat buruk, jangan terlalu percaya diri, mereka pasti nggak akan tinggal diam." Langit malam semakin kelam, dan angin dingin berembus di sekitar rumah, seolah memberi tanda bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka. Tengah malam, suara derit pintu gerbang membuat Dewi terbangun. Wajahnya pucat ketika melihat bayangan orang-orang berkeliaran di halaman rumah. "Bud, ada orang di luar," jerit Dewi panik, membuat Budi dan Saman langsung mengambil posisi dengan sigap sambil menggenggam kayu dan pisau kecil. Bayu, Kobra, memimpin serangan itu, memecahkan jendela dengan tongkat besi sambil berteriak, "Cari dokumen itu, jangan biarkan mereka lolos." Saman menyergap dua anak buah Andi di ruang tamu, pertarungan sengit pun pecah. Suara benturan tubuh dan benda pecah bergema di seluruh rumah. Budi menghantam Bayu dengan pukulan keras kerahangnya, membuat Bayu tersungkur ke lantai. Namun ia cepat bangkit dengan amarah membara. "Lo kira bisa ngelawan gue terus-terusan, Bud?" teriak Bayu sambil mengayunkan tongkat besi, nyaris mengenai kepala Budi sebelum ia berhasil menghindar. Di tengah kekacauan itu, Dewi mencoba menyelamatkan dokumen dengan menyelipkannya di balik bajunya. Namun salah satu anak buah Andi mendorongnya hingga jatuh. "Dewi!" teriak Budi, melihat adiknya memegangi lengannya yang berdarah akibat pecahan kaca, membuat kemarahan Budi semakin membuncah. Budi dan Saman akhirnya berhasil mengusir Bayu dan anak buahnya setelah pertarungan sengit. Tubuh mereka penuh lebam namun semangat mereka tak goyah. Saman membantu Dewi berdiri sambil berkata, "Kita harus lebih hati-hati, mereka tahu tentang dokumen ini, Bud, ini baru permulaan." Pagi itu, Pak Tono bergegas mendatangi kantor polisi dengan membawa luka-luka semalam sebagai bukti. Suaranya tegas meskipun tubuhnya masih gemetar. "Pak, ini sudah keterlaluan, rumahnya diserang, dan nyawa mereka terancam," ujar Pak Tono dengan napas memburu di depan seorang polisi yang hanya menatapnya dingin. Polisi itu menggelengkan kepala pelan sambil menjawab dengan nada datar, "Maaf, Pak Tono, kami tidak bisa bertindak tanpa bukti yang lebih kuat." Pak Tono marah besar, menghentakkan tangannya ke meja. "Bukti apa lagi? Mereka hampir membunuh orang. Apa kalian buta?" Namun, seorang petugas lain yang mengenakan seragam rapi menyela dengan suara samar, "Pak Andi itu punya koneksi, sebaiknya jangan cari masalah." Pak Tono pulang dengan langkah lunglai. Sementara di kampung, warga mulai berbisik-bisik di warung kopi, kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan. "Percuma lapor polisi, mereka cuma berpihak sama yang punya duit," gumam salah satu warga, membuat suasana semakin tegang dan putus asa. Saman menatap Budi di padepokan dengan penuh kesal. "Bud, polisi nggak akan bantu kita. Kalau mau adil, kita harus lawan mereka langsung." Budi menarik napas dalam, pikirannya mulai dipenuhi ide yang berani namun berisiko. "Kalau gitu, kita bikin Andi keluar, tantang dia." Di tengah keterpurukan kampung, Budi menyadari bahwa cara paling adil adalah menantang Andi secara terbuka sesuai dengan adat leluhur PSHT. Di pagi yang suram, Budi menulis surat tantangan dengan tangan kokoh. Kalimat demi kalimat ditorehkan dengan penuh tekad. "Andi, aku tantang kau 1 lawan 1, demi keadilan kampung ini." Saman memandang Budi sambil bertanya, "Bud, kau yakin ini jalan terbaik? Dia nggak akan main-main." Budi menatap Saman dengan mantap. "Aku tahu adat PSHT,
kalau aku menang, dia harus berhenti menindas kampung ini. Surat itu diantar oleh salah satu warga ke markas Andi. Bayu membacanya terlebih dahulu dengan tertawa sinis sebelum menyerahkannya ke tangan Andi. Andi membaca surat itu dengan senyum licik di wajahnya, kemudian berkata lantang, "Kalau dia mau main begitu, aku terima, tapi kasih syarat." Dengan suara tajam, Andi memerintahkan, "Kalau aku menang, Budi harus pergi dari kampung ini selamanya, biar semua orang tahu siapa yang berkuasa." Kabar tentang tantangan duel antara Budi dan Andi menyebar cepat di kampung. Warga mulai berkumpul di warung kopi, membicarakan duel besar yang akan menentukan nasib mereka. "Budi berani banget." "Ya, tapi Andi itu bukan orang sembarangan," gumam seorang bapak tua dengan wajah khawatir. Namun, di sisi lain, suara harapan mulai terdengar di tengah warga. "Kalau Budi menang, mungkin ini akan jadi akhir dari semua ketakutan kita." Dengan hati penuh tekad, Budi bersiap menghadapi duel itu, sadar bahwa seluruh nasib kampung bergantung pada kemenangan yang harus ia raih. Hari yang ditunggu-tunggu tiba, langit mendung menyelimuti lapangan kosong di pinggir pasar, namun kerumunan warga telah memadati tempat itu sejak pagi. Suasana penuh ketegangan ketika Budi dan Andi berdiri berhadapan. Keduanya hanya berjarak beberapa langkah, tatapan mereka sama-sama tajam dan penuh determinasi. "Kau pikir bisa menghentikan aku, Bud?" ejek Andi sambil melangkah ke depan dengan gerakan agresif. Kedua tinjunya sudah terkepal erat. Saman dan beberapa warga berdiri di barisan terdepan, berbisik-bisik dengan cemas menyaksikan duel yang akan menentukan nasib kampung mereka. Pertarungan pun dimulai. Andi menyerang dengan pukulan cepat ke arah wajah Budi, namun Budi berhasil mengelak dengan sigap sambil menjaga posisi kuda-kudanya. "Jangan sombong, Andi," ucap Budi dengan tenang, lalu melancarkan tendangan rendah yang hampir membuat Andi kehilangan keseimbangan. Melihat dirinya mulai terdesak, Andi menggunakan cara licik dengan menendang kerikil ke arah mata Budi, membuatnya sempat terhuyung. Warga berseru marah melihat trik curang itu, namun Budi cepat mengatur napasnya, mengabaikan rasa perih di matanya, dan kembali menatap Andi dengan fokus penuh. Dengan serangkaian gerakan teknik PSHT yang elegan dan presisi, Budi melayangkan pukulan balik ke perut Andi, membuatnya tersungkur ke tanah sambil terbatuk. Suasana hening sesaat sebelum meledak menjadi sorakan. Andi terkapar tak berdaya sementara Budi berdiri tegap, kemenangannya di depan mata. Warga kampung bersorak gembira melihat kemenangan Budi. Banyak yang memukul-mukul pundak tetangga di sebelahnya dengan penuh antusias. "Hore! Budi menang! Hidup Budi!" teriak seorang anak kecil, menggambarkan harapan yang baru lahir di kampung itu. Andi tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan wajahnya memerah menahan malu. Bayu, Kobra, memandang bosnya dengan wajah kaku. Budi menghampiri Andi yang terkapar, menunduk dan berkata tegas, "Berhenti menyakiti warga, kalau kau macam-macam lagi, aku akan berdiri di depan mereka." Beberapa preman Andi yang sebelumnya hanya menonton mulai mundur satu persatu, sadar bahwa geng mereka kini tak lagi punya kekuatan. Saman menepuk bahu Budi sambil tersenyum bangga. "Kau benar-benar membawa kehormatan PSHT hari ini, Bud." Namun, di antara kerumunan, Bayu menggertakkan giginya dengan wajah marah, lalu berbisik kepada anak buahnya, "Ini belum selesai, kita akan balas dendam." Malam itu, kemenangan Budi menjadi perbincangan hangat di kampung. Warung kopi penuh dengan cerita tentang duel yang dianggap legendaris. "Akhirnya ada yang berani melawan mereka," ucap Pak Tono sambil meminum kopinya, wajahnya penuh kelegaan. Namun, Budi merasa kemenangan ini belum sepenuhnya aman. Ada bayang-bayang bahaya yang masih mengintai dalam gelap malam. Malam harinya, langit terlihat kelam tanpa bintang. Suasana sunyi di kampung itu seakan menjadi pertanda buruk bagi Budi dan keluarganya. Bayu, Kobra, dan beberapa anak buahnya mendekati rumah Budi dengan membawa senjata tajam. Langkah kaki mereka hampir tak bersuara di antara rerumputan. "Hancurkan mereka semua, jangan kasih ampun," bisik Bayu dengan nada keji. Sementara anak buahnya mulai menyebar mengelilingi rumah. Namun, di dalam rumah, Saman dan anggota PSHT lainnya telah bersiap. Mereka sudah menduga Bayu tidak akan tinggal diam. Terdengar suara jendela pecah diikuti oleh teriakan lantang, "Keluar kalian semua!" Namun, Budi dan kawan-kawannya langsung menyergap para penyerang dengan sigap. Pertarungan sengit pecah di halaman. Saman melumpuhkan dua anak buah Bayu dengan cepat sementara Budi berhadapan langsung dengan Bayu. "Bayu, berhenti, jangan buat dirimu makin hancur," ucap Budi sambil menghindari tebasan pisau Bayu yang nyaris mengenai pundaknya. Dengan satu gerakan teknik pamungkas, Budi menjatuhkan Bayu hingga senjatanya terlepas, lalu menahannya dengan kuda-kuda kuat di atas tanah.
Warga yang mendengar keributan berhamburan keluar dari rumah, mengepung Bayu dan anak buahnya. Beberapa warga mulai berteriak, "Tangkap mereka, serahkan ke polisi." Dengan wajah pasrah, Bayu akhirnya diikat dan ditangkap oleh warga. Kekalahan geng Andi kini benar-benar mutlak. Pagi itu, matahari bersinar cerah di kampung. Suasana pasar kembali ramai dengan senyuman di wajah para pedagang dan pembeli. Geng preman parkir bubar setelah kekalahan telak Andi dan Bayu. Para anak buahnya memilih kabur atau kembali bekerja seperti warga biasa. "Kita bebas sekarang, nggak ada lagi pungutan liar," teriak salah satu pedagang dengan gembira, disambut tepuk tangan warga di sekitarnya. Pak Tono mendekati Budi dan berkata dengan haru, "Terima kasih, Bud, kau pahlawan kampung ini, kami semua berhutang budi padamu." Budi tersenyum kecil dan menjawab, "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Ini kewajiban saya sebagai anggota PSHT." Saman, yang berdiri di samping Budi, menambahkan sambil tertawa, "Sekarang kita bisa ngopi santai tanpa takut ada yang minta jatah." Dewi pun tersenyum lega, beban ketakutan yang selama ini menghantuinya telah hilang, dan ia bisa kembali menjalani hidup normal. Budi memandang ke lapangan tempat duel kemarin, merasa bangga bahwa kampungnya kini bebas dari intimidasi dan ancaman. Namun, dalam hati, ia berjanji untuk tetap siap menjaga kampungnya jika ancaman datang kembali, karena tanggung jawab itu adalah kehormatan baginya. Suasana kampung perlahan kembali damai. Di tengah pasar, terdengar tawa anak-anak kecil bermain, seakan menandai awal yang baru bagi semua orang. Setelah kemenangan Budi, desa kembali terlihat tenang, namun masih ada rasa trauma yang membekas di hati warga akibat kekejaman geng Andi. Pak Tono, yang merasa bersalah karena tidak pernah berani melawan sebelumnya, mendekati Budi dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki keadaan di kampung. "Saya ingin membantu, Bud. Ini semua salah saya karena membiarkan mereka berkuasa terlalu lama," kata Pak Tono dengan rasa penyesalan yang mendalam. Budi mengangguk, menyadari bahwa pemulihan desa membutuhkan kebersamaan, dan menerima tawaran Pak Tono dengan senyuman. Warga mulai berkumpul di minimarket yang rusak, bergotong royong untuk memperbaiki bangunan yang sempat hancur akibat serangan geng preman. "Ayo, bantu angkat barang-barangnya, kita bangun kembali kampung ini," teriak seorang ibu sambil mendorong troli yang penuh barang ke dalam toko. Saman dan anggota PSHT lainnya turut membantu, memastikan tidak ada yang merasa sendirian dalam pekerjaan berat ini. Meskipun kerja keras mereka masih memakan waktu, ada rasa persatuan yang tumbuh kuat di hati setiap orang yang terlibat. Dewi juga membantu memperbaiki rumahnya yang sempat rusak, dengan semangat baru dan senyuman yang mulai merekah di wajahnya. Satu persatu, kerusakan akibat teror geng Andi perlahan teratasi, dan kehidupan mulai kembali normal di desa itu. Dokumen sengketa tanah yang ditemukan Dewi kini menjadi sorotan penting. Budi memutuskan untuk membawa dokumen tersebut ke kelurahan untuk membuka kembali kasus lama yang menjadi akar kebencian keluarga Andi. "Ini bisa jadi kunci untuk melawan mereka, Bud," kata Dewi saat Budi menunjukkan dokumen itu. Matanya bersinar dengan harapan. Di kantor kelurahan, Budi menyerahkan dokumen itu kepada petugas yang kemudian menghubungi pengacara untuk memeriksa lebih lanjut kebenaran dokumen tersebut. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, terbukti bahwa sengketa tanah yang diwarisi Andi memang hasil manipulasi hukum yang dilakukan oleh leluhur keluarga Andi. "Ini sangat mengejutkan, keluarga Anda tidak bersalah dalam hal ini," ujar pengacara kelurahan, terkejut mendengar temuan tersebut. Budi merasa beban yang selama ini dipikulnya sedikit terangkat, meskipun ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dengan bukti baru ini, mereka berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan klaim tanah yang dimiliki keluarga Andi. "Sekarang, saatnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada masyarakat," kata Budi dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa ini adalah langkah besar. Warga desa mulai mendengar kabar ini dan semakin yakin bahwa mereka tidak pernah berada di pihak yang salah. Ternyata, di balik semua kebencian dan teror, ada kisah kelam yang perlu diperbaiki, dan Budi bertekad untuk memperjuangkan keadilan itu. Setelah mendengar berita tentang kemenangan Budi, sebagian besar anak buah Andi yang ketakutan mulai menyerahkan diri kepada pihak berwajib. "Kami nggak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan," ujar salah satu anggota geng yang kini menyesali perbuatannya, dengan wajah penuh kecemasan. Polisi, yang sebelumnya tertekan oleh ancaman dan kekuatan Andi, akhirnya bergerak cepat menangkap Andi dan Bayu setelah bukti-bukti baru ditemukan. "Ini sudah cukup, kami akan menuntut keadilan," kata salah satu petugas polisi saat mereka menangkap Bayu yang sedang bersembunyi di rumah seorang kenalannya. Andi dihadapkan pada dakwaan berat, mulai dari pemerasan, pembakaran,
hingga penganiayaan yang telah menambah penderitaan warga kampung. "Kalian tidak bisa melarikan diri lagi," ujar Budi dengan tegas saat mendengar bahwa Andi akhirnya dipenjara. Warga kampung mulai merasa lega, melihat para preman yang selama ini meresahkan mulai dihukum setimpal atas tindakan kejam mereka. Bayu yang selama ini menjadi tangan kanan Andi juga tak bisa menghindar dari hukuman. Ia dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan. "Kami akhirnya bisa hidup damai lagi," ujar Pak Tono, dengan mata yang berkaca-kaca saat melihat Andi dan Bayu dibawa ke dalam penjara. Budi merasa puas, namun ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, melainkan milik seluruh warga kampung yang telah bersatu melawan ketidakadilan. Kepala desa mengundang Budi dan sesepuh PSHT untuk mengadakan pertemuan terbuka di balai desa, tempat yang biasa digunakan untuk diskusi penting. Ini saat yang tepat bagi warga untuk mengungkapkan perasaan dan harapan mereka setelah masa-masa kelam ini, kata kepala desa dengan nada penuh harapan. Dalam pertemuan itu, warga diberi kesempatan untuk berbicara tentang ketakutan yang mereka alami selama berada di bawah ancaman geng preman. "Saya takut setiap kali harus lewat minimarket. Mereka selalu minta uang, dan kami tak bisa berbuat apa-apa," ujar salah satu pedagang dengan suara bergetar. Budi berdiri dan menyampaikan pesan yang sangat penting. "Keberanian untuk melawan kezaliman adalah kunci untuk mencapai ketenangan. Kita harus bersatu." Suasana di balai desa menjadi sangat serius, namun ada juga rasa haru yang memenuhi udara ketika warga mulai menyadari bahwa mereka kini memiliki keberanian. Saman dan sesepuh PSHT lainnya memberikan semangat, mengingatkan semua orang bahwa keberanian bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang sikap dan keyakinan dalam hati. Setelah pertemuan selesai, Budi merasa lega bahwa warga kini mulai memahami pentingnya gotong royong dan tidak takut melawan ketidakadilan. "Kita akan menjaga kampung ini, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan hati yang bersatu," kata Budi, yang disambut dengan tepuk tangan warga. Desa yang dulu penuh ketakutan kini kembali damai, dan kehidupan yang baru dimulai bagi semua orang di sana. Dewi, yang kini semakin pulih dari trauma masa lalu, mulai mengajar anak-anak kampung di balai desa yang baru saja diperbaiki bersama-sama oleh warga. "Ayo, kita mulai belajar membaca dan menulis. Ini untuk masa depan kita semua," kata Dewi dengan penuh semangat saat anak-anak duduk melingkar di depannya. Aktivitas mengajar ini tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menjadi simbol bahwa kampung ini perlahan bangkit dari bayang-bayang ketakutan dan kekerasan yang selama ini menghantui. Budi merasa bangga melihat adiknya begitu tegar dan berani menghadapinya, meskipun luka lama masih ada di hatinya. "Dewi, kamu benar-benar hebat, kamu mengubah trauma menjadi kekuatan," kata Budi dengan penuh penghargaan. Anak-anak kampung yang semula takut dan tertekan kini mulai merasakan kebebasan dalam belajar dan bermain tanpa ketakutan. Warga lainnya juga mendukung aktivitas Dewi, karena mereka melihat betapa pentingnya pendidikan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dewi semakin percaya diri, menyadari bahwa perjuangannya untuk membantu orang lain kini juga telah menyembuhkan dirinya sendiri. "Kami bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama," kata Dewi dengan semangat, matanya bersinar cerah. Kampung yang dulu hancur kini mulai dipenuhi oleh harapan, dan Dewi menjadi simbol utama dari pemulihan itu. Saman dan beberapa anggota PSHT lainnya mengadakan latihan terbuka bela diri untuk pemuda kampung, mengundang mereka untuk belajar lebih tentang filosofi PSHT yang mengutamakan pengendalian diri dan keadilan. Bela diri itu bukan hanya soal menang, tetapi tentang mengendalikan diri dan membela kebenaran, ujar Saman dengan tegas saat mengarahkan latihan. Banyak pemuda yang awalnya ragu kini tertarik untuk bergabung, melihat bahwa bela diri adalah alat untuk melindungi kampung mereka, bukan untuk kekerasan. "Kita bukan hanya belajar untuk bertarung, tetapi untuk mengerti filosofi hidup yang mendalam," kata Budi saat memberikan penjelasan kepada beberapa pemuda yang mendekat. Sebagian besar pemuda merasa terinspirasi, karena mereka melihat bahwa bela diri PSHT tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga rasa tanggung jawab dan keadilan yang harus dijaga. "Kita akan melindungi kampung ini, bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan hati yang tulus," ujar salah satu pemuda yang baru bergabung. Melalui latihan ini, para pemuda belajar untuk menjaga kehormatan dan keadilan di kampung mereka, dengan semangat kebersamaan yang kuat. Saman melihat potensi besar dalam diri pemuda-pemuda itu, yang kini siap menjaga keamanan dan ketertiban kampung tanpa rasa takut. "Jangan pernah takut melawan ketidakadilan, kita harus berdiri bersama," pesan Saman, yang disambut oleh teriakan semangat dari semua peserta latihan. Dengan semangat yang baru, para pemuda mulai merasa bangga dengan apa yang mereka pelajari, dan kampung itu semakin terjamin keamanannya. Setelah semua yang terjadi,
Budi merasa perlu untuk mengunjungi makam ayahnya, tempat ia selalu mencari ketenangan dan petunjuk. "Ayah, ini untukmu," bisik Budi pelan saat berdiri di depan makam, mengenang semua perjuangan yang telah mereka lalui sebagai keluarga. Ia merenung tentang apa yang telah terjadi, menyadari bahwa konflik ini bukan sekadar soal dendam pribadi, tetapi lebih kepada tanggung jawab moralnya sebagai seorang pendekar PSHT. "Aku telah menjaga keluarga dan kehormatan, seperti yang ayah harapkan," kata Budi kepada dirinya sendiri, merasa lega meskipun beban yang ia bawa masih cukup berat. Budi memikirkan perjalanan panjang yang telah ia jalani, dan betapa banyak yang telah ia pelajari tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta keluarga. "Semua ini tak akan berarti tanpa keluarga. Aku berjanji akan melindungi mereka hingga akhir hayat," tegas Budi dalam hati, mengenang janji kepada ayahnya. Ia merasa lebih siap menghadapi masa depan, karena ia telah membuktikan bahwa ia dapat menuntaskan misi besar yang diembannya. Budi merasakan ketenangan yang datang setelah pertempuran, meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah. "Ini adalah kemenangan bukan hanya untukku, tetapi juga untuk ayah," ujarnya dengan suara yang penuh keteguhan, sebelum ia melangkah pergi dari makam. Dengan perasaan yang lebih ringan, Budi siap menghadapi hidupnya ke depan dengan penuh rasa syukur dan kehormatan. Pak Tono, yang kini lebih percaya diri setelah melewati banyak cobaan, memutuskan untuk membuka kembali minimarketnya dengan suasana yang lebih aman dan nyaman. "Kita harus kembali berjuang. Minimarket ini akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi kampung kita," ujar Pak Tono saat merapikan barang-barang di toko. Warga kampung yang mendengar kabar tentang pembukaan kembali minimarket itu datang berbondong-bondong untuk berbelanja, sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas. "Saya merasa lebih aman sekarang, Pak Tono. Terima kasih telah tetap berjuang," kata salah satu warga yang datang untuk membeli barang. Minimarket yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan, dengan senyum dan tawa warga yang kembali berkumpul. Budi melihat bagaimana perubahan kecil ini bisa membuat dampak besar bagi seluruh kampung, dan ia merasa puas melihat warga kembali merasakan kenyamanan hidup. "Ini semua untuk kalian, warga kampung. Kita bersama-sama melewati masa sulit," kata Pak Tono dengan penuh haru. Semangat untuk kembali membangun ekonomi kecil semakin terasa, karena semua orang kini berkomitmen untuk menjaga dan merawat apa yang telah mereka miliki. Minimarket yang dulunya menjadi simbol ketakutan kini menjadi lambang kebangkitan, dengan harapan baru yang menggantung di udara. Kampung itu kini mulai merasakan kembali keceriaan dan kesejahteraan yang telah lama hilang, dan hidup mereka pun semakin berwarna. Kabar tentang kemenangan Budi menyebar dengan cepat ke desa-desa sekitar, membuat namanya dihormati dan diakui sebagai pendekar PSHT yang setia pada nilai-nilai keadilan dan keberanian. "Budi bukan hanya menang di medan laga, tetapi juga di hati kami semua. Ia mengajarkan kami arti sesungguhnya dari keberanian," ujar salah satu warga yang mendengar cerita tentang perjuangan Budi. Saman, yang sudah melihat banyak perubahan dalam diri Budi, menyarankan agar Budi kembali aktif di organisasi PSHT dan menjadi pelatih resmi, mengingat banyak pemuda yang tertarik bergabung. "Mungkin ini saat yang tepat untukmu, Budi. Kamu bisa membawa lebih banyak perubahan," kata Saman dengan penuh harap. Namun, Budi dengan tegas menolak. "Aku lebih memilih untuk tetap di sini, bersama keluarga dan kampungku. Ini adalah tempatku, dan aku ingin menjalani hidup sederhana." Meskipun banyak yang menginginkan Budi untuk kembali ke dunia PSHT yang lebih besar, ia merasa bahwa kebahagiaan sejatinya terletak pada hidup yang tenang di kampung bersama keluarganya. "Kampung ini telah memberikan lebih dari cukup. Aku sudah menjalankan tanggung jawabku. Sekarang saatnya menikmati kedamaian ini," tambah Budi, merasa damai dengan pilihannya. Keputusan Budi untuk tetap tinggal dan melanjutkan hidup sederhana semakin memperlihatkan kebesaran hatinya, yang memilih cinta keluarga dan kampung di atas segala sesuatu. Meskipun tak lagi aktif sebagai pendekar, Budi tetap dihormati dan dikenang sebagai sosok yang memberi teladan dalam hidup penuh perjuangan dan integritas. Dengan hati yang puas, Budi kembali ke rumahnya, siap menjalani hari-hari penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta, yang kini hidup dalam damai dan kesejahteraan. Di sebuah acara syukuran yang diadakan di Padepokan PSHT, Budi dan para anggota lainnya berkumpul untuk merayakan kedamaian yang berhasil mereka bawa ke kampung. Sesepuh PSHT, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan, memberi nasihat bahwa perjuangan melawan kezaliman tidak selalu berakhir di medan duel, tetapi juga dalam membangun karakter dan kehidupan bermasyarakat. "Jangan pernah lupakan bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam cara kita hidup dan berbagi kebahagiaan dengan sesama," ujar sesepuh dengan bijaksana. Budi menyimak setiap kata yang disampaikan,
merasa bahwa perjuangan sejatinya memang ada di kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih. Kita berjuang untuk menjadikan dunia ini lebih baik, tidak hanya dengan kekuatan tangan, tetapi juga dengan kekuatan hati, kata Budi, yang merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh kampung. Semua yang hadir merasakan kedamaian dan kebanggaan, karena mereka tahu bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang mengangkat martabat dan kehormatan bersama. Hari ini adalah hari kita merayakan bukan hanya kemenangan, tetapi juga kebersamaan dan cinta kasih yang mengikat kita, kata Budi kepada teman-temannya, dengan senyum penuh harapan. Budi menatap kampungnya yang kini damai dan penuh harapan, merasa bahwa ia telah menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, baik sebagai anggota PSHT maupun sebagai saudara dan teman bagi semua orang di kampung itu. Warga kampung mulai merasakan kembali kehidupan yang damai, dan mereka semua tahu bahwa kedamaian ini bisa terus bertahan selama mereka menjaga semangat gotong royong dan keadilan. Dengan senyuman puas, Budi menatap langit malam yang cerah, berterima kasih atas perjalanan panjang yang telah mengajarkannya tentang arti sejati dari kemenangan dan hidup bermakna.